Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Seiman, gambaran-gambaran di bawah ini adalah sebuah inspirasi dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Seperti apa kisahnya? Ini dia rangkuman dari Mais. Kisah pencuri harta negara. Ini cerita tentang maling, seorang koruptor yang mencuri harta umat pada zaman Rasulullah. Ketika maling itu meninggal, Nabi pun enggan menyalatkannya. Padahal, ia adalah salah seorang sahabat Nabi. Apa alasan yang menyebabkan Nabi tidak mau menyalatkan mayat koruptor ini? Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan terjadi setelah peristiwa penaklukan Khaibar, sebuah tempat yang tak jauh dari kota Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram di tahun ke-7 Hijrah atau 625 Masehi. Saat itu terjadi desas-desus di kalangan umat Islam. Ada salah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia, tapi entah kenapa lama sekali disalatkan, hingga akhirnya Nabi pun turun tangan. Salatkanlah saudara kalian ini, kata Nabi. Perintah justru membuat para sahabat kaget. Tidak biasanya Nabi begitu, apalagi jika menyangkut salah seorang sahabat yang meninggal. Biasanya, beliau akan mengajak para sahabat untuk menyalatkannya bersama-sama sesegera mungkin. Saling pandang pun terjadi. Raut muka sahabat-sahabat ini berubah. Apalagi diksi Nabi memakai istilah, salatkanlah saudara kalian, secara khusus untuk menyebut orang itu. Nabi tampaknya memahami kebingungan para sahabat ini. Beliau lalu bersabda, sungguh, orang ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah. Sontak, hal ini membuat gegar. Dari mana Nabi tahu? Para sahabat pun akhirnya memeriksa jenazah sahabat itu dan bawaannya. Ternyata, para sahabat menemukan perhiasan kecil, manik-manik, sebuah permata milik orang Yahudi. Orang-orang menyebutnya dengan istilah karazan. Perhiasan mirip manik-manik yang berkilauan. Harganya pun jika dijual tidak terlalu mahal, hanya senilai 2 dirham belaka. Namun, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, apalagi harusnya itu jadi harta ghanimah, harta rampasan perang, milik bersama tetap tidak bisa dibenarkan. Korupsi tetaplah busuk dan maling uang umat. Seperti itu sudah selayaknya tidak dihormati. Begitulah Nabi tetap tidak mau menyalatkan koruptor, meskipun yang dicuri harta senilai 2 dirham belaka. Sebuah pelajaran penting bagi kita untuk menghindari perilaku ini. Fitnah demi jabatan. Pada zaman kerajaan Islam, tidak ada ceritanya iri dan dengki bisa membuahkan maslahat. Sebaliknya, perilaku tersebut justru menyulut kemadlaratan. Sebuah kerajaan besar dipimpin seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Rakyat hidup makmur dan sejahtera, gemah Ripahloh Jinawi. Baginda Raja mempunyai penasihat senior yang sudah banyak. Makan garam ihwal mengelola negara. Sampai-sampai beberapa menteri lainnya jarang dimintai pendapat menyoal keberlangsungan pemerintahan. Alhamdulillah, negara kita aman, makmur dan sejahtera, ujar Menteri Pembangunan kepada Raja. Betul, tidak ada tempat paling nyaman kecuali tanah air yang kita tempati memberikan keberkahan, tambah Menteri Perdagangan. Semua menteri bersyukur dan bangga atas kinerja Baginda Raja beserta segenap elemen pemerintahan, kecuali satu orang, Menteri Pendidikan, agar bisa jadi orang yang berpengaruh dan mengakar kuat di mata masyarakat. Saya harus menjadi raja. Rencana itu dapat berjalan mulus ketika jabatan penasehat kerajaan saya emban terlebih dahulu, kata Menteri Pendidikan dalam hati. Untuk menggapai keinginannya, rencana licik dijalankan. Ia memfitnah penasehat dengan berita hoaks. Penasehat raja disukan menyimpan dendam pribadi. Hal tersebut ia sampaikan langsung kepada Baginda Raja. Baginda, diam-diam penasehat ingin mengkudeta tahta yang engkau duduki. Besok Baginda akan lihat sendiri betapa sombongnya dia. Hamba yakin dia tidak mau bertatap muka dan berbicara dengan Baginda, kata Menteri Pendidikan. Kok bisa begitu? Jawab Baginda Raja. Diam-diam, penasehat mengumbar berita bahwa tubuh Baginda mengeluarkan bau busuk. Penyakit aneh ini bisa menular lewat mulut ketika si penderita ngobrol tatap muka dengan lawan bicaranya. Baginda Raja manggut-manggut mengiyakan. Kalau begitu, akan kubuktikan sendiri benar tidaknya laporan tersebut. Jika memang terbukti, maka Al-Guju akan mengeksekusinya dengan hukuman pancong, ucap Raja dalam hati.
Prajurit, panggil penasehat, ada tugas yang ingin aku sampaikan kepadanya. Perintah Raja. Siapa Baginda? Jawab prajurit dengan tegas. Prajurit utusan telah sampai di kediaman penasehat dan menyampaikan perintah dari Baginda. Setelah utusan Raja kembali, penasehat bersiap-siap menuju istana. Di tengah perjalanan, ia dicegat oleh Menteri Pendidikan sambil berkata, "Ayo mampir ke rumah. Lagi ada hajatan, istriku masak banyak makanan." Tak mungkin menolak, ia mampir lalu menyantap hidangan dengan lahap. Begitu selesai, penasehat sadar bahwa aneka macam hidangan disajikan dengan bumbu yang menimbulkan bau tak sedap di mulut. Ia berpikir keras jangan sampai tercium oleh Baginda ketika sampai di istana. Apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan terbukti valid. Begitu berdekatan dengan Baginda, ia berusaha agar tidak terlalu berdekatan, juga menghindar untuk bertatapan langsung. Pembahasan yang sebenarnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan detail. Harus terkendala, sebab tingkah si penasehat, Baginda Raja muntah. Tapi ia pandai menyembunyikan amarahnya, sambil menulis selembar surat, yang berisi hukuman pancung bagi yang membawanya. Lalu menyerahkan kepada penasehat, bawa dan antarkan surat ini ke alamat yang dituju. Perintah Baginda kepada penasehat dengan menyodorkan map. Siap Baginda, ucap penasehat. Bergegas ia pergi ke alamat yang sesuai dengan kop surat. Sesampainya di tengah jalan ia berpapasan lagi dengan Menteri Pendidikan. "Mampus kau, tak lama lagi pesaing terberatku akan lenyap," ucapnya dalam hati. Kelihatannya buru-buru, memangnya apa perintah Baginda Raja? Tanya Menteri Pendidikan. "Baginda menyuruhku mengantarkan ini," jawab penasihat sambil tersenyum riang. Sebenarnya Menteri Pendidikan bingung, namun ia pandai menyembunyikan ekspresi mimik mukanya. "Gimana Baginda ini, bukannya dihukum, pesaingku malah diberi hadiah. Aku tidak bisa tinggal diam. Tugas ini akan kuambil," ucap Menteri Pendidikan dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia merebut map dari tangan penasehat. "Biar saya antar, nampaknya engkau keletihan. Izinkan aku membantu meringankan tugasmu," ucap Menteri Pendidikan. Merasa capek dan letih, penasehat tidak menolak, malah berterima kasih banyak. Ia bergegas pulang lalu istirahat. Setelah sampai di alamat yang dituju, terjadilah apa yang harus terjadi. Segera Ogojo memancung si pembawa surat setelah membaca isinya. Menteri Pendidikan mati konyol dalam pancungan. Esok harinya berita eksekusi menyebar luas. Raja sangat kaget. Bertepatan dengan itu, penasehat masuk ke istana untuk melaporkan apa yang terjadi. "Lord, kau masih hidup?" tanya Raja. "Ada apa Raja? Apa kesalahan yang hamba lakukan sehingga Baginda ingin menghukum hamba?" Kemudian Raja menceritakan kronologi dari awal sampai ia menulis surat perintah eksekusi. Penasehat terperanjat kaget, kemudian ia menambahkan alasan kenapa tempo hari ketika bertatap muka dengan Baginda Raja, ia bertingkah aneh. Mungkin ini ganjaran kepada orang yang punya sifat iri dan dengki, sampai tega memfitnah teman sendiri. Naudzubillahi min zalik. Lanjut Baginda Raja. Sahabat seiman, itulah rangkuman dari Mais. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya, terkhusus kepada kami sendiri. Apabila ada ucapan dan kata yang salah dari kami Mais meminta beribu-ribu maaf. Terima kasih atas waktu Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.